Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidoh Hirnawar dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Manajemen bab 1, yaitu tentang akuntansi manajemen. Lalu langsung saja, pendahuluan. Akuntansi manajemen adalah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal. Suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan, informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Karena akuntansi manajemen pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba, namun seiring dengan berkembangnya akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Lalu, sejarah singkat akuntansi manajemen. Lingkungan ekonomi pada sebuah perusahaan disebabkan karena adanya perkembangan akuntansi manajemen. Berubahnya lingkungan ekonomi dalam perusahaan menyebabkan berubahnya lingkungan bisnis dan sistem akuntansi manajemennya. Dengan adanya perkembangan ini, maka akuntansi manajemen tradisional tidak dipergunakan lagi. Sistem akuntansi komputer dan berorientasi pada perolehan laba melalui kepuasan pelanggan yang saat ini telah dipergunakan. Pada abad ke-20, prosedur penghitungan biaya, produk, dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Sebelumnya, tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk, dan mempergunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan, pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan. Pengalokasian biaya manufaktur menjadi biaya persediaan dilaporkan kepada pengguna eksternal, laporan keuangan perusahaan, sehingga laporan keuangan menjadi kekuatan yang dapat mendesain sistem akuntansi biaya. Informasi biaya rata-rata yang disediakan oleh sistem akuntansi yang dipengaruhi oleh sistem keuangan sudah cukup memadai. Biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan biaya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Selanjutnya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Akuntansi keuangan memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Informasi yang disampaikan dalam akuntansi keuangan memiliki format informasi yang baku, telah ditetapkan oleh suatu lembaga dalam penyusunan standar laporan keuangan. Di Indonesia, standar yang dipakai adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Sedangkan di Amerika disebut dengan GAAP atau General Expert Accountancy Participle yang diterbitkan oleh FASB atau Financial Accountancy Standard Board. Laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan terlebih dahulu dilakukan audit oleh akuntan publik agar laporan dapat dipercaya. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari suatu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. 3 alasan kedua sistem ini tidak dapat disatukan adalah: yang pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Yang kedua, sistem akuntansi keuangan melaporkan suatu yang sudah terjadi. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Proses atau pengelolaan merupakan inti dari suatu informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Suatu proses dapat dijelaskan oleh suatu aktivitas seperti pengumpulan collecting, pengukuran measuring, penyimpanan storing, analisis, pelaporan reporting, dan pengelolaan managing informasi. Berdasarkan model operasional sistem informasi akuntansi manajemen dapat dijelaskan masukan merupakan peristiwa suatu atau dan ekonomi yang terjadi di proses melalui berbagai kegiatan dan pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, pengelolaan, dan menghasilkan keluaran yang berupa laporan khusus, pokok produk, biaya, pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan nikas operasional yang pada akhirnya menjadi sumber informasi bagi penggunanya.
Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen dapat mempermudah para manajer dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dimulai perencanaan, pengendalian, hingga sampai kepada pengambilan keputusan. Selain itu, tujuan utama dari sistem akuntansi manajemen terdiri dari yang pertama, penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang ketiga, penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, peran akuntan manajemen. Salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peranan akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari suatu organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi adalah posisi lini atau line position. Sebaliknya, posisi yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi staff atau staff position. Selain manajer lini, peranan akuntan manajemen lainnya adalah sebagai controller, yaitu yang bertugas sebagai kepala bagian akuntansi dan mengawasi semua departemen akuntansi. Peranan controller sangat penting dalam operasi suatu organisasi, sehingga controller dianggap sebagai anggota dari manajemen puncak dan diikutsertakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Selain itu, memiliki tujuan, akuntansi manajemen juga memiliki fungsi, antara lain yang pertama sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, yang kedua sebagai keputusan, yang ketiga sebagai sumber data dan informasi, yang keempat sebagai pertanggungjawaban, yang kelima sebagai koordinasi kegiatan, yang keenam sebagai arsip audit, yang ketujuh sebagai mengukur dan mengawasi kinerja karyawan. Selanjutnya, tren dalam akuntansi manajemen. Pada tahun 1925, biaya persediaan atau inventory costing merupakan prosedur akuntansi manajemen dalam pelaporan eksternal yang kemudian pada tahun 1950-1960 dilakukan peningkatan dengan berbagai usaha secara marginal ini dari sistem biaya tradisional. Pada tahun 1980-1990 terdapat banyak praktik akuntansi manajemen tradisional yang tidak mampu mewujudkan kebutuhan marginal. Pada umumnya, terdapat beberapa praktik bisnis yang perlu dirubah dalam akuntansi manajemen, yaitu yang pertama, orientasi pelanggan, yang kedua, perspektif lintas fungsional persaingan global, yang ketiga, manajemen mutu total, yang keempat, waktu sebagai unsur kompetitif, yang kelima, kemajuan dalam teknologi informasi, yang ketujuh, kemajuan lingkungan manufaktur, yang kedelapan, pertumbuhan dan delegasi dalam industri jasa, yang ketujuh, manajemen berdasarkan aktivitas. Selanjutnya, perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen. Praktek akuntansi manajemen berkembang dengan tujuan untuk membantu manajer dalam memaksimalkan laba, dan akuntan manajemen yang bertugas untuk membantu manajer dalam hal ini. Dalam memaksimalkan laba, suatu entitas harus menunjukkan perilaku yang baik kepada masyarakat dan para pelanggan dengan cara-cara yang sah dan etis. Salah satu wujud perilaku yang baik adalah dengan menyajikan informasi yang jujur dan bertanggung jawab oleh akuntan manajemen. Agar pendidikan etika dan moral mempunyai arti, harus ada kesepakatan mengenai nilai-nilai yang dianggap benar. 10 dari nilai ini diidentifikasi. 10 nilai inti yang dimaksud adalah: yang pertama, kejujuran; yang kedua, integritas; yang ketiga, memegang janji; yang keempat, kesetiaan; yang kelima, keadilan; yang keenam, kepedulian; yang ketujuh, penghargaan; yang kedelapan, kewarganegaraan; yang kesembilan, pencapaian; yang ke-10, akuntabilitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.